Terimalah segala pujian dan hormat serta syukur kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini karena belas kasihan Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Bapa, saatnya kami duduk diam di kaki-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah setiap perkataan, kalimat, pernyataan yang terucap dari bibir lidah hamba-Mu sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, setiap tahunnya kita merayakan bulan keluarga, tepatnya setiap bulan Juni seperti ini. Maka tema kita pada bulan ini adalah keluarga yang teguh dalam iman. Keluarga yang kokoh, kuat dalam iman. Nah saudara-saudara, di hari yang pertama atau minggu yang pertama ini firman Tuhan berjudul membangun keluarga yang teguh dalam iman di masa penuh tantangan. Tantangan apa yang saudara sedang pikul hari ini? Beban seperti apa yang sedang ada di pundak saudara hari ini? Sebagian mungkin bebannya kecil. Sebagian bebannya sedang. Tapi sebagian ada beban yang begitu besar. Seolah-olah dia berkata, aku tak sanggup lagi. Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan, maka keluarga Kristen, keluarga orang percaya itu diharapkan atau dituntut untuk tetap teguh dalam imannya. Oleh karena itu saudaraku, penting untuk membangun keluarga yang kokoh dalam iman agar kita dapat atau sanggup menghadapi berbagai rintangan, tantangan, godaan yang mungkin sedang menunggu di depan kita. Yang namanya godaan, yang namanya tantangan, rintangan akan datang silih berganti. Entah saudara siap atau tidak, suka atau tidak suka, dia akan datang. Untuk itu maka kita perlu pondasi. Perlu dasar supaya tidak oleng. Supaya tidak tumbang. Maka pondasinya adalah iman. Iman adalah pondasi yang kokoh bagi sebuah keluarga. Iman itu bagaikan pondasi sebuah bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan atau dibangun, maka harus semakin dalam juga pondasinya. Sebab kalau bangunan semakin tinggi, maka bangunan itu pun akan semakin rentan terhadap terpaan. Apakah angin, puting beliung, gempa bumi,
longsor, dan lain sebagainya. Tapi kalau pondasinya begitu kuat dan kokoh, bangunan akan utuh. Demikian juga halnya dengan keluarga. Keluarga yang beriman akan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kekristenan. Diharapkan semua kita anggota keluarga itu adalah saling mendukung, saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ketika suami menghadapi tantangan hidup, ada istri, bahkan anak sekalipun bisa memberi dia semangat dorongan. Kalau istri sedang lemah, suami, anak pun bisa memberi semangat dorongan. Oh, apalagi anak-anak yang lebih rentan terhadap pergumulan dan persoalan. Maka ada bapa dan mamanya yang mendoakannya sehingga dia. Sebab yang menghadapi tantangan hidup itu adalah semua tanpa mengenal usia. Nah, oleh sebab itu saudara, bagaimana kita membangunnya? Dimulai dari mana? Maka sama seperti sebuah bangunan. Tidak pernah orang membangun bangunan dimulai dari atapnya dulu. Baru dibangun pondasinya. Dimulai dari dinding temboknya dulu. Baru pondasinya. Tidak pernah. Tetapi dimulai dari pondasi. Maka saudaraku sekalian, supaya keluarga kita tetap teguh dalam iman di masa penuh tantangan. Maka yang pertama adalah bangun pondasi iman yang kuat. Bangun pondasi iman yang kuat. Yudas pasal yang pertama, memang hanya satu pasal kitab ini, ayat 20 dan 21. Namun kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, dengan membangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Memang setiap orang dia harus peduli dengan dirinya. Kepedulian kita terhadap diri kita bukan hanya apa yang mau kupakai, apa yang mau kumakan, apa yang mau kuminum. Bukan hanya itu kepedulian kita. Tetapi kepedulian kita juga adalah berbicara kepedulian keselamatan jiwa. Kepedulian kita untuk masa yang akan datang. Maka siapakah yang akan peduli dengan dirimu selain dimulai dari diri kita? Hal yang sangat penting untuk kita peduli dalam diri kita adalah bangun. Katakan pada dirimu dan diri kita bersama-sama pada jiwa kita. Bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kemudian pelihara dirimu sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Membangun fondasi iman yang kuat itu tidak akan pernah terjadi dalam sesaat atau seketika. Dalam sekejap terjadi, tidak akan mungkin.
Membangun fondasi iman yang kuat itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Membutuhkan tekad, membutuhkan komitmen. Membutuhkan usaha yang berkelanjutan. Kenapa disebut demikian? Karena bisa saja hari ini imanmu kuat hari ini bisa kuat. Hari ini iman kita kokoh, bisa hari ini, besok belum tentu. Sebab tantangan yang kita akan hadapi itu selalu datang silih berganti. Dia akan datang dengan warna, bentuk yang berbeda. Itu sebabnya fondasi iman yang kuat bagi kita harus sadar sebagai orang percaya. Fondasi kita adalah Alkitab, firman Allah. Sebab Alkitab berkata iman kita itu bisa tumbuh atau tidak. Alkitab yang bilang, bukan saya. Tergantung maukah kita mau mendengar atau tidak. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus yang ada di dalam Alkitab ini. Apapun saudara mau bilang, iman saya timbul dari yang lain, itu melanggar hukum, melanggar firman. Karena yang Alkitab katakan, seseorang akan bertumbuh imannya, tergantung sejauh mana dia mau membuka telinganya. Rela untuk mendengar, yaitu firman Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, paksa dirimu. Sekali lagi paksa diri kita. Paksa untuk apa? Membaca. Merenungkan firman-Nya setiap hari. Dan langkah selanjutnya adalah kita mempraktekkan walaupun belum sempurna, perlahan-lahan. Izinkan saya mengulang kalimatku yang berkali-kali kusampaikan dari mimbar ini. Jangan biasakan jalani satu hari yang baru tanpa engkau baca Alkitab. Amin. Baca. Tidak bisa banyak, minimal satu ayat. Haleluya. Baca Pak Bu, baca. Sesibuk apapun engkau. Dan jangan pernah bilang, aku gak bisa baca Pak, buta huruf aku. Oh, lembaga Alkitab pun memikirkan itu. Engkau bilang buta huruf, sekarang sudah ada Alkitab audio. Yang saudara dengar. Dan ada orang yang membacanya. Sampai segitunya. Tujuannya adalah supaya semua orang mengerti kehendak Allah. Kok kenapa peduli ya mereka ya? Allah juga peduli. Supaya tidak seorang pun binasa. Oh ada Alkitab yang bisa hanya kita dengar? Ada. Tergantung saudara mau klik yang mana. Mau kitab apa. Tinggal klik dan saudara dengar. Dia akan membaca. Dan membacanya pun dipilih orang-orang yang punya vokal dan cara baca yang bagus. Sehingga enak di telinga. Kalau sampai saudara bilang, saya nggak berani bilang Pak. Takut saya. Dengar ya. Saya takut bilang, Tuhan aku sibuk. Takut sekali saya ngomong itu. Dan hampir saya tidak mau ngomong itu. Dan tidak akan pernah bilang. Nggak ada waktu. Aku sibuk. Mengerikan itu. Karena suatu saat pun kita akan butuh Tuhan. Kalau hari ini kau berkata aku nggak butuh Tuhan hari ini. Suatu saat dia akan butuh. Kehidupan akan memaksa kita. Kondisi, situasi akan memaksa kita. Memang ada orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Walaupun dia orang Kristen. Banyak.
mau tahu. Hari Minggu sama saja. Dianggap itu hari biasa. Padahal Alkitab yang berkata, ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu Alkitab yang bilang. Tapi ada orang bilang, aku sibuk. Maka dengar, jaga hubungan kita. Hubungan kita yang pertama dan terutama adalah Tuhan. Bangun hubungan dengan Allah. Baru hubungan dengan diri kita. Hubungan dengan orang lain. Keempat, hubungan dengan urusan-urusan lain. Itu urutannya. Haleluya. Baca firman. Bangun hubungan pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Aku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Aku butuh tuntunan. Dan tidak ada pekerjaan atau kegiatan yang kecil aku tidak butuh Tuhan. Yang besar baru aku butuh. Tidak ada. Semuanya. Semuanya Bapak Ibu. Kita di dalam segala situasi kita perlu Tuhan. Amin. Dalam segalanya. Mau tarik napas saja saudara perlu Tuhan. Mungkin engkau belum mengalaminya. Orang sesak napas. Mau bernapas saja susah. Coba yang asma. Siapa di antara saudara penyakit asma? Pernah sakit asma? Saudara akan sadar dan tahu itu. Jadi kalau ada orang bilang, ini hal kecil, gak perlu Tuhan. Gak usah kegiatan Pak, organ tubuh ini saja. Coba saudara bisa nelan ludah ya? Kok bisa? Pernah gak saudara tidak bisa menelan ludah? Sudah pernah belum? Pernah ya? Iya, tidak bisa nelan ludah. Kenapa? Sakit sekali tenggorokannya. Sakit luar biasa. Aduh, mau nelan ludah. Berjuang habis-habisan. Sakitnya. Nggak usah mengerjakan yang lain. Hanya di sekitar anggota tubuh kita. Saya hampir 1 bulan lebih ada masalah di tangan saya. Kalau malam sakitnya luar biasa. Nggak tahu kenapa. Saya udah berobat. Dokter bilang mungkin asam uratnya tinggi. Sudah makan. Sudah sampai di batas di bawah normal. Nggak ngaruh. Wah, itu sakitnya luar biasa kalau udah malam. Kalau siang begini nggak sakit. Sampai kepikir begitu ya. Nggak pernah kepikir, nggak pernah duga. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian, perdalam pemahaman iman kita mau belajar. Ayo dong belajar, belajar sendiri juga bisa. Kemudian bangun komunitas, cari temukan komunitas di mana engkau terbangun. Komunitas yang menumbuhkan iman kita. Nggak usah cari komunitas hanya untuk hahaha hahaha. Bicara dunia ini. Terlalu jauh saudara bicara dunia ini. Dirimu sendiri aja nggak bisa dipikirkan. Termasuk gereja. Makanya saya bilang. Kalau saudara bergereja di sebuah gereja. Dan imanmu tidak bertumbuh di gereja itu. Cabut dari situ. Termasuk dari sini. Masa Pak? Iya dong. Kalau saudara merasa tidak bertumbuh imanmu di sini. Cari gereja yang bertumbuh. Itu namanya komunitas. Halo, coba lihat sini. Enggak bertumbuh imanku di GB Permata. Enggak kujumpai Tuhan di sana. Tidak ada hadirat Allah di sana. Semua pujiannya kering, khotbahnya tak berbobot, musiknya pun tak kemana-mana. Imanku terganggu. Pak, Bu, saudara, dengan senang hati, cari dulu
Di mana imanmu bertumbuh, baru duduk di situ. Itu namanya komunitas. Dan dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, untuk kita membangun iman yang teguh, dalam iman yang teguh, dalam menghadapi masa-masa sukar, bangun pondasi imanmu yang kuat. Lewat apa? Firman, persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, karena kita sedang bicara mengenai keluarga, maka mungkin ini tidak nyaman bagi sebagian orang. Melakukan ibadah keluarga. Bangun mesbah keluarga. Di khotbah-khotbah dulu juga saya bilang ini. Di bulan-bulan Juni tahun-tahun sebelumnya. Bangun. Jangan sampai semua anggota keluarga bilang, gak ada waktu, kami sibuk semua. Suami sibuk, istri sibuk, anak sibuk semua. Jadi gak ada waktu untuk mesbah keluarga. Jangan sampai pernah engkau ucapkan itu. Sebab suatu saat engkau berhadapan dengan kehidupan yang tidak engkau sukai. Di mana semua kita datang pada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, maaf. Gak ada waktu untuk kau. Oke. Belajar dari prinsip hidup seorang keluarga, seorang kepala keluarga bernama Yosua. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ini disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Pilih. Nah itu ya. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Pilih. Kalau kamu tidak baik, kalau kamu tidak bertumbuh, pilih. Nah itu dia. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Pilih. Dia buat komitmennya luar biasa. Ayo baca bersama-sama dengan saya. Yang membaca ini suami dan calon suami, berarti semua pria. Semua kaum pria baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah dalam waktu dekat atau waktu lama. Kita baca bersama-sama dengan suara yang bagus dan iman mulai dari kata tetapi. Siap? Siap? 2, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sedikit sekali suaranya ya. Mungkin dia bilang malu dia. Istrinya bilang, banyak kali cakap kau. Maka dihindari, daripada aku diomongin lebih bagus aku diam aja. Oke saudara-saudara. Kalau kita perhatikan ayat ini. Ini ungkapan seorang suami. Bukan istrinya yang ngomong ini. Yosua. Lalu juga menarik bagi saya. Karena disebut aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku itu kalau seorang suami bilang itu minimal ada 2 di situ. Siapa seisi rumahnya? Istri. Paling tidak itu. Kedua siapa? Anak. Perhatikan baik lagi ya ayat itu ya. Saya temukan hikmat tersendiri di ayat ini. Ketika Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, maka perhatikan kata berikutnya. Yang dipakai adalah bukan dia, bukan mereka, tetapi kami. Sebab ayat itu bisa bilang begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, dia akan beribadah kepada Tuhan. Mereka akan beribadah kepada Tuhan. Maksudnya apa? Suami bilang, ya kita tetap percaya sama Tuhan, tapi yang ke gereja mama. Kita percaya pada Tuhan, yang ke gereja anak-anak lah. Tapi lihat di situ, kata bukan kata yang dipakai.
Dia atau mereka. Dia itu bisa istrinya, bisa anaknya. Mereka itu bisa, oh maksudnya istri dan anak-anak. Tapi kata apa? Kami. Kami itu siapa? Kalau seorang suami bilang kami, berarti yang dimaksudkannya adalah dirinya, istrinya, dan anak-anak. Ini pergumulan, Pak. Kenapa disebut pergumulan? Ya, pergumulan kita bukan hanya masalah makan dan minum, tapi bagaimana menuntun seluruh anggota keluarga kita untuk datang pada Tuhan. Ibadah keluarga itu adalah suatu momen, suatu saat peristiwa yang sangat penting. Karena lewat itu kita memperkuat iman masing-masing, memperkuat iman anggota keluarga, dan juga membangun hubungan kerohanian antar anggota keluarga. Saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, luangkan waktumu, siapkan waktumu untuk berdoa bersama. Baca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di sana. Saudara akan rasakan betapa indahnya hidup ini. Yang lain boleh kurang. Tapi ketika ini tercipta, saya tidak ngomong saja. Memang sampai hari ini tetap dilakukan di rumah. Saya lakukan. Jangan pernah pakai alasan. Gak ada di antara kami yang bisa khotbah, Pak. Suami gak bisa. Aku juga gak bisa. Anakku apalagi. Bapak, Bu, itu alasan. Karena tidak ada dibilang berkhotbah di situ. Baca. Saya tidak pernah khotbahin mereka. Hanya kita tetapkan. Minggu ini, bulan ini kita baca kitab ini. Bisa 1 pasal tergantung panjangnya. Bisa 2 pasal, bisa 3 pasal. Dan yang kita lakukan adalah baca secara bergiliran. Siapa yang ada di situ? Bergiliran. Bisa beberapa kali 1 orang untuk 1 ayat. Habis itu ada khotbah, tanya mereka. Gak ada. Setelah itu kita sama-sama katakan amin untuk firman. Selesai. Kita doa. Haleluya. Ibadah keluarga merupakan bentuk pengakuan kita. Pengakuan kita dan penyerahan diri kita pada Tuhan. Dan melalui ibadah keluarga kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Memperkuat hubungan kita satu sama lain. Serta mendapatkan pencerahan, mendapatkan mutiara kehidupan, kekuatan lewat firman. Oleh sebab itu saudara, buat jadwal ibadah keluarga secara rutin. Ya, libatkan semua anggota keluarga. Jangan biarkan dia tidur. Bangunkan dia dari tidurnya, dari sarangnya itu. Bongkar sarangnya itu. Jangan biarkan dia lagi pulas, bangunkan. Saya pun bongkar bangkir sarangnya supaya bangun. Tidak ada ampunnya. Saya bilang kau tidak bisa hidup. Tidak bisa dapat apa-apa. Kalau Tuhan tidak tolong kita, bangun. Walaupun setelah di situ dia hanya gini-gini aja. Kali suara agak keras bilang, haleluya. Gini lagi dia, gak apa-apalah. Iya Pak, beneran. Dan memang ini agak berat di masa-masa sekarang. Berat bangun di masa-masa sekarang. Kenapa? Karena orang semua sudah tidak tidur lagi dengan cara yang baik dan normal. Jam berapa tidur? Coba kalau bapak ibu tidur jam 8, jam 9. Lalu ada orang datang mencari saudara. Ditanya, ada bapak? Lalu dibilang,
Ada, tapi sudah tidur. Ditanya lagi, sakit apa? Coba pikir dulu Pak. Ayo dengar ya. Mana mama? Jam 8 atau jam 9 datang tamu. Mana mama? Udah tidur. Lalu dia bilang, mama sakit apa? Bayangkan orang hidup dan cara hidup normal dibilang sakit. Kan normalnya itu kan Pak. 8-9 itu tidur orang. Itu normalnya. Tapi kalau engkau tidur, apalagi kita yang tinggal di semi kota atau di desa kota-kota ini. Saudara tidur jam 8, tidur jam 9. Maka saudara akan dibilang sedang sakit. Emang sakit apa Bapak itu kok tidur jam segini? Jadi maunya tidur jam berapa? Jam 12. Tidur jam berapa? Jam 1. Kalau tidur jam 12 seorang anak bisa bangun jam 5. Ayo, bisa bangun jam 5. Tidurnya jam 12, jam 1. Tak mungkinlah. Kita semprot dan siram pun dia pakai air, dia tetap tidur, malah dijilatin airnya. Semprot. Ada pestol air. Kasih garam sedikit. Lalu yang disemprot lewat pernak mulutnya. Malah diisap-isapnya. Tidur lagi dia. Haleluya. Berat, iya. Tapi kita harus berusaha dengan berbagai cara. Ketiga, tanamkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Dengar ini Pak ya. Kalau engkau sedang ngantuk, tolong buka dulu mata hati untuk dengar ini. Kita mulai dari Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Saya lanjutkan Kolose pasal yang ketiga ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuat jugalah demikian. 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, di ayat-ayat ini kita temukan nilai-nilai value kehidupan. Dengan menanamkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari, memang proses berkelanjutan sekali lagi tidak bisa terjadi dan lulus dalam waktu seketika. Dibutuhkan komitmen dari setiap orang. Nah, nilai-nilai kekristenan itu seperti ini di ayat-ayat itu. Walaupun tidak semua saya tulis. Kasih. Dari keluarga diajari anak-anak, anggota keluarga kita harus saling mengasihi. Dari keluarga disampaikan kamu harus jujur. Ya, jujur. Mulai anak-anak ada jujur. Lalu besok anaknya sudah bisa kerja di tempat lain. Bagian keuangan. Dilihat uang di situ. Tidak mau ambil karena dari rumah sudah diajar jujur. Dia belanja. Lalu orang yang jualan ini mengembalikan uang lebih. Dan dia tahu itu lebih. Dia belanja 75.000. Uangnya 100. Dikembalikan 110. Tidak bilang, Tuhan baik. Dia mengerti. Memang begitulah anak-anak Tuhan ini. Selalu dibela. Itu bukan pembelaan, dites. Lalu bilang lihat, wah ini enggak betul. Kembali lagi, Bu, tadi kan saya belanja Bu. Belanja saya tadi 75.000. Saya kasih uang 100. Ibu kembalikan 110 loh Bu. Harusnya kembalinya berapa? 25.000. Oh, ibu itu bilang. Ditanya, kau anak siapa anakku? Anak siapa? Disebut bapaknya, oh kamu gereja di mana anakku? Di gereja sana. Oh,
Hati-hati ya, kadang-kadang bukan lupa, diuji. Halo? Bukan lupa, sengaja dites. Dan saudara nikmati. Dan orang bilang, itu kan dari gereja itu kan. Kalau nggak salah dia pelayan Tuhan di gereja itu. Oh iya. Kenapa dicerita sama kawannya? Adalah. Kenapa Eda? Kenapa? Ceritalah. Adalah. Kasih tahulah. Makin penasaran aku Eda. Adalah. Mau dikorek terus. Akhirnya dia bilang. Iya dah. Kemarin dia belanja ke sini. Sengaja aku kembalikan uang lebih. Dan lebihnya banyak. Tapi pasti dia tahu itu. Dia tidak kembalikan. Hati-hati. Kejujuran. Supaya dia tidak pendendam, ajar mulai dari rumah. Anakku, jangan kau susah mengampuni orang. Lepaskan pengampunan sebagaimana Tuhan mengampuni. Dan seterusnya dan seterusnya. Dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Makanya sekali lagi dengarkan baik ini. Dua buah loh batu yang dicatat dalam kitab Keluaran pasal 20. Loh batu yang pertama, hukum yang pertama dan sampai keempat, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Loh batu yang kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Tapi loh batu yang kedua itu dimulai dari keluarga. Bunyinya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Loh kenapa tidak dimulai jangan membunuh? Jangan mencuri, harusnya itu dibuat urutan pertama supaya aman. Jawabannya sederhana. Tidak akan ada orang mau membunuh di luar sana. Mencuri di luar sana. Memperkosa orang di luar sana. Kalau di keluarga itu dia baik-baik. Itu kebenaran. Tapi bagaimana caranya supaya nilai-nilai itu. Kalau orang tua tidak jadi teladan. Ayo orang tua. Kita sama-sama orang tua berjuang. Orang tua perlu menjadi teladan bagi anak-anak. Dalam menerapkannya. Jadi anak itu bilang, kenapa kau tidak mau bagi? Karena aku lihat bapakku dan mama. Udah cukup menjawab itu. Saya kan pernah ngomong ya Bapak Ibu ya. Mungkin pernah dengar cerita ini. Saya bilang waktu sekolah, saya di SMP banyaknya teman-teman saya merokok. Tapi saya enggak merokok. Kenapa saya tidak merokok? Sekali lagi bukan karena tahu kebenaran, tidak. Oh baca Alkitab, oh tidak, enggak. Hanya satu jujur, waktu saya sebagai anak di SMP, ada teman saya merokok. Saya lihat, bapak saya tidak merokok. Itu saja. Bapak saya tidak merokok. Lalu terpikir di benak saya, dia aja nggak merokok, kenapa aku yang merokok? Makanya kenapa kita selalu membal, tidak mempan? Karena kita mengajarkan sesuatu yang beda dengan hidup kita. Itu integritas. Ya kan Pak? Bapak marah-marah sama anaknya laki-laki. Dia bilang, jangan merokok. Sekali lagi Papa lihat kau merokok, ku bakar bibirmu. Itu anaknya baik diam. Coba kalau bilang, aku merokok karena meneladani Bapak. Coba dibilang begitu. Pingsan itu Bapak di sini. Oke ya. Dan nilai-nilai kekristenan itu adalah bagian dari kehidupan yang ditunjukkan oleh Kristus pada kita. Maka saudara-saudara dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keseharian kita. Kita sedang menunjukkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan hidup dalam kasih. Yang terakhir. Untuk kita dapat membangun keluarga yang memiliki iman yang teguh. Sehingga sanggup menghadapi tantangan hidup ke depan. Menghadapi tantangan dengan iman yang kuat. Akhirnya tantangan itu datang, itu yang terakhir. Memang akan datang. Sekali lagi saya ulang, bukan nakut-nakuti, dia akan datang. Itu gambar itu ada maksudnya.
Ada maksud gambar itu. Disusun sedemikian rupa. Bapak Ibu lihat 3 orang anak di depan. Dengan santai dan tenang-tenang saja. Seperti tidak ada masalah. Tapi ada orang di belakang. Di belakang dia. Ada papa dan mamanya. Papanya sedang bergumul. Papanya sedang berdoa. Untuk mereka. Tapi kalau lihat wajah anak-anak itu. Santai aja, gak ada masalah. Tapi dia akan menghadapi. Maksudnya apa? Kan begini Bapak Ibu ya. Anak kita ini yang kecil suatu saat tumbuh dewasa. Dan akhirnya berkeluarga. Dan ketika dia berkeluarga dengan suami atau dengan istrinya. Dia berhadapan lagi dengan tantangan hidup. Lalu ketika dia berhadapan dengan tantangan hidup. Dia bilang begini. Dulu papa saya, mama saya. Ketika ada masalah mereka buat begini. Lalu dia terapkan itu dalam kehidupannya setelah dia berkeluarga. Itu maksudnya. Karena setiap keluarga pasti akan menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup itu apa? Contohnya maksudnya, keuangan bisa. Kesehatan pasti. Tak mungkin saudara tetap muda dan tidak akan pernah sakit. Suatu saat berhadapan dengan itu. Kemudian tantangan lain apa? Hubungan. Rusak hubungan. Suami, istri, anak-anak. Bisa terjadi. Maka dalam masa-masa sulit seperti ini keluarga Kristen harus menjaga kekuatan iman. Bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan berjanji kepada kita. Dia menyertai kita. Firman-Nya dalam Matius 11:28. Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka dengan iman yang kuat. Kita dapat melewati masa-masa sulit. Dan akhirnya kita mengalami kemenangan dalam Kristus. Saudaraku sekalian. Bangunlah keluarga kita. Dengan iman yang teguh. Kalaupun dia harus berhadapan dengan masa-masa penuh tantangan. Caranya dimulai dari yang pertama. Bangun fondasi iman yang teguh. Yang kedua. Walaupun tidak mudah, mari kita belajar bersama. Ciptakan, bangun mesbah. Ibadah dalam keluarga. Secara baik, secara teratur. Ketiga. Tanamkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan mereka. Dimulai dari keluarga. Dan terakhir, kita akan siap menghadapi tantangan yang akan datang ke depan dengan iman yang teguh. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kebenaran yang sudah kami dengar bersama. Bagi Tuhanlah kemuliaan dan hormat. Kami bawa keluarga kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biar keluarga kami memiliki iman yang teguh. Dan kami tetap eksis menjalani kehidupan sekalipun tantangan akan datang. Diberkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.